Hai semuanya, apa kabar? Semoga lagi santai dan gak terlalu pusing mikirin hidup ya. Karena hari ini saya mau ngajak kalian ngobrol tentang satu topik yang simple, tapi dalam banget. Gimana sih caranya biar hidup tuh bahagia dan punya makna? Kadang kita hidup kayak robot, bangun pagi, kerja, makan, tidur, ulang lagi besoknya. Tiba-tiba udah tua aja. Pernah gak sih kalian ngerasa gitu? Jujur aja, saya juga pernah kok. Kadang hidup tuh kayak jalan tol, lurus aja, cepet, tapi nggak ada pemandangan yang bisa dinikmatin. Sampai akhirnya saya sadar, mungkin yang bikin hidup kita berasa hambar tuh bukan karena kurang pencapaian, tapi karena kita belum nemuin makna dari hidup kita sendiri. Nah, disinilah kita mulai mikir, sebenarnya hidup saya ini buat apa sih? Biar hidup nggak cuma sekadar lewat doang. Karena jujur, kalau hidup cuma soal kerja keras dan cari duit, kenapa banyak orang yang udah kaya tapi tetap ngerasa kosong? Padahal duit udah segudang, rumah udah mewah, mobil gonta-ganti, tapi kenapa mereka bisa tetap ngerasa kayak ada yang kurang? Nah, pertanyaan ini yang jadi titik awal buat kita nyari makna dan tujuan hidup. Kenapa? Karena bahagia itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, bukan hadiah yang tiba-tiba nongol di depan pintu. Bahagia itu kita yang cari, kita yang bentuk, dan kita yang pilih. Coba deh, kalian bayangin, ada dua orang yang hidupnya sama-sama sederhana. Rumah biasa aja, motor jadul, kerja kantoran yang gaji pas-pasan. Tapi yang satu hidupnya santai, enjoy, nggak gampang stres. Yang satu lagi, dikit-dikit ngeluh, kayak dunia selalu nggak adil. Padahal situasinya sama. Bedanya ada di mana? Jawabannya ada di cara mereka ngelihat hidup dan gimana mereka nemuin makna dari hidup itu sendiri. Jadi, gimana sih caranya nemuin makna hidup? Jawaban paling jujur itu, kalian harus kenal sama diri sendiri dulu. Iya, serius. Banyak orang yang sibuk banget cari tahu dunia, tapi lupa kenalan sama dirinya sendiri. Kayak pacaran aja, masa mau sayang sama orang lain kalau belum ngerti siapa diri sendiri? Introspeksi itu penting. Kadang kita harus nanya ke diri sendiri, apa yang bikin saya bahagia? Apa yang saya takutin? Apa sih yang saya anggap penting dalam hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini sepele, tapi jawabannya bisa dalam banget. Kadang butuh waktu, kadang butuh kejujuran yang enggak gampang. Karena jujur sama diri sendiri itu susah, bro. Kadang kita lebih gampang pura-pura kuat daripada ngakuin kalau kita capek dan butuh istirahat. Dan tahu nggak? Seringkali kebahagiaan itu nggak jauh-jauh kok. Kadang bahagia itu ada di hal-hal sederhana. Ngobrol bareng keluarga, ngerasain matahari pagi, ngopi sambil denger lagu favorit, atau ngebantu orang lain yang lagi butuh. Tapi karena kita sibuk ngejar yang gede-gede, kita lupa nikmatin yang kecil-kecil. Padahal justru disitulah hidup punya makna. Makna hidup itu bukan sesuatu yang langsung ketemu kayak nemu uang di jalan. Makna itu kita bentuk dari proses, dari perjalanan, dari jatuh bangun. Kadang kita mikir hidup harus sempurna baru bisa bahagia. Padahal justru ketidaksempurnaan itulah yang bikin hidup menarik. Coba deh pikirin, kalau hidup kalian mulus-mulus aja, nggak ada tantangan, nggak ada ujian, nggak bakal ada cerita seru buat diceritain nanti. Justru dari masalah, dari kegagalan, kita belajar banyak hal. Dan dari situlah kita ngerti arti bersyukur. Kadang hidup emang enggak adil. Kadang kita ngerasa capek ngejar mimpi, tapi kayaknya mimpi malah makin jauh. Tapi hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan jalan. Hidup itu maraton, bukan sprint. Nikmatin prosesnya, jangan cuma fokus di garis finish. Kalian pasti pernah dengar tentang filosofi Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dia bilang, manusia bisa bertahan hidup dalam kondisi seberat apapun selama dia punya alasan, punya makna untuk bertahan. Artinya, makna hidup itu bisa jadi kompas, bisa jadi bahan bakar, dan bisa jadi penguat di saat kita lagi jatuh-jatuhnya. Jadi, kuncinya adalah
Temukan alasan kenapa kalian bangun pagi tiap hari. Apakah buat keluarga, buat mimpi, buat ngelakuin hal-hal kecil yang kalian cintai, atau buat jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri? Dan ingat, tujuan hidup itu nggak harus muluk-muluk. Kadang kita mikir, tujuan hidup itu harus jadi orang hebat, punya perusahaan besar, jadi artis, atau sukses finansial. Padahal nggak selalu gitu. Tujuan hidup bisa sesederhana. Jadi orang baik, jadi orang yang bikin hidup orang lain lebih ringan, jadi orang yang hidupnya jujur dan damai. Kalau kita terlalu sibuk ngejar validasi dari luar, kita malah makin jauh dari diri sendiri. Padahal kebahagiaan sejati itu datang dari dalam, bukan dari likes di Instagram, bukan dari pujian orang, dan bukan dari jumlah follower. Jangan takut juga kalau kalian masih bingung dengan makna hidup kalian. Semua orang punya waktunya masing-masing. Ada yang nemu makna hidup di usia muda, ada yang baru nemu setelah pensiun. Hidup itu bukan kompetisi siapa yang lebih dulu ngerti, tapi perjalanan untuk terus belajar. Dan yang paling penting, jangan bandingin hidup kalian sama orang lain. Bandingin aja sama diri kalian yang kemarin. Apa hari ini kalian udah lebih sabar? Udah lebih ngerti apa yang bikin kalian bahagia? Udah lebih ikhlas dalam menghadapi masalah? Kadang kita butuh diem sejenak, jauh dari keramaian, matiin notifikasi, dan ngobrol sama diri sendiri. Tanyakan, apa sih yang sebenarnya saya cari dalam hidup? Jawabannya mungkin nggak instan, tapi proses nanyanya aja udah bikin kalian makin deket sama diri kalian sendiri. Hidup itu ibarat naik gunung, kadang capek, kadang pengen nyerah, tapi pemandangan di puncaknya worth it banget. Tapi jangan lupa, kadang pemandangan terbaik justru ada di tengah perjalanan, bukan cuma di puncaknya. Kalian punya hak untuk bahagia, punya hak untuk nemuin makna hidup, dan yang paling penting, kalian punya hak untuk salah dan belajar. Karena hidup itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal terus berkembang. Jadi, yuk, mulai kenalan lagi sama diri sendiri. Jangan cuma sibuk cari jawaban di luar, karena kadang jawaban yang kalian cari udah ada di dalam diri kalian sendiri. Mulai dari pertanyaan simpel, apa yang bikin saya merasa hidup? Dan pelan-pelan bangun makna dari situ. Hidup yang punya makna itu bukan hidup yang bebas masalah, tapi hidup yang bisa menerima, belajar, dan berkembang dari masalah itu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita memahami diri, dan seberapa besar kita bisa berbagi makna ke orang lain. Semoga setelah dengar obrolan ini, kalian jadi lebih berani buat berhenti sejenak, mikir, dan bertanya ke diri sendiri. Karena kebahagiaan dan makna hidup itu nggak dikasih orang lain, tapi kita yang harus nyiptain dan ngejalanin. Ingat, hidup ini bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Semangat ya kalian, jangan lupa bahagia, karena hidup cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin tanpa makna. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa dengerin terus obrolan kita selanjutnya. Karena hidup itu terlalu berharga buat dijalanin tanpa dipahami. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.